Jelang pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Minggu malam para sekjen menggelar pertemuan lebih dulu. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha bertemu di sebuah rumah makan di kawasan Blok M Jakarta. Wasekjen PDIP Utut Adianto mengklaim Partai Demokrat merespons positif pertemuan antar sekjen tersebut. Soal pertemuan AHY dan Puan, Utut menyebut akan digelar dalam waktu dekat. Ya, yang dibicarakan itu menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Ibu Puan Maharani soal para kandidat cawapres. Atas hal itu para sekjen bertemu, kebenaran saya diajak Pak Sekjen untuk menemani. Intinya kita sedang mengupayakan, kalau tanggalnya tentu menunggu kesiapan kedua beliau itu untuk berjumpa, untuk berdialog. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra menyebut pertemuan kedua sekjen adalah untuk menindaklanjuti tawaran kerjasama dan pertemuan antara Puan dan AHY. Yang dibahas itu tentu saja menindaklanjuti tawaran dari Mbak Puan, Mas Hasto, ya, mengenai kemungkinan dialog atau diskusi antara Mbak Puan dan Mas AHY. Ya, bicara mengenai permasalahan bangsa terkini dan rencana strategis ke depannya. Untuk jadwal pertemuan sendiri antara Mbak Puan dan Mas AHY masih diatur, menyesuaikan jadwal keduanya. Mana waktu yang pas, ya kita tunggu saja. Pertemuan Sekjen PDIP dan Demokrat pun ditanggapi Partai Nasdem. Politisi Partai Nasdem Saan Mustopa mempertanyakan tujuan PDIP menjalin komunikasi politik dengan Partai Demokrat. Kenapa pertemuan dilakukan ketika pemilu semakin dekat kan gitu loh. Padahal jauh-jauh hari PDIP sudah menyampaikan melalui sekjennya bahwa dalam proses politik ke depan dia tidak akan pernah berkoalisi dan membangun komunikasi politik dengan yang namanya Demokrat. Dan juga disebutkan PKS juga kan gitu kan. Nah, kenapa hal itu sekarang dilanggar? Nah, pasti ada, kalau niatnya tadi dalam kerangka untuk kepentingan bangsa nggak ada masalah. Tapi kalau niatnya disengajakan untuk niat dan kepentingan yang lain, menurut saya soal etik itu penting kan gitu. Sebaliknya, bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan justru enggan menanggapi rencana pertemuan antara Puan Maharani dan AHY. Sebelumnya ada pernyataan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani bahwa Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY masuk dalam daftar kandidat pendamping Ganjar di Pilpres 2024. Pertemuan keduanya dinilai sebagai tindak lanjut dari pernyataan tersebut. Tim Liputan Kompas TV. Puan Maharani dan AHY akan segera bertemu dalam waktu dekat, sementara sebelumnya para sekjen sudah terlebih dahulu menggelar pertemuan usai Puan membuka lebar ruang silaturahmi untuk AHY. Bisa dibilang Partai Demokrat sedang cukup mesra dengan PDIP. Apakah koalisi perubahan menjadi terancam dengan kedekatan ini? Kami akan membahasnya bersama Ketua DPP PDIP Nusirwan Sujono, ada juga Ketua DPW Partai Nasdem Saan Mustopa, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Selamat pagi Mas Adi, Pak Nus, Kang Saan. Selamat pagi. Selamat pagi, Timothy. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya mungkin memulai dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Saan dalam paket tadi kepada PDIP dan dijawab oleh Pak Nus. Mengapa saat ini, saat pemilu sudah dekat, pertemuan ini baru terjadi? Dan apa sebenarnya yang mau dibicarakan gitu, Pak Nus? Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Saan, Mas Adi, dan Pak Timothy juga. Tentu awal kami sudah menyampaikan dengan tetap menghormati posisi yang selama ini sudah masing-masing melakukannya, masing-masing posisi politik masing-masing yang kita semua sudah ketahui bahwa
Partai Demokrat, kemudian juga kami dengan beberapa partai yang lain yang sudah berkomunikasi atau bekerja sama di dalam koalisi, kami sangat menghormati dan kami tidak ada sedikit pun hal-hal yang ingin mengganggu atau katakanlah apa yang sudah dilakukan selama ini oleh teman-teman partai politik yang lain. Tetapi bahwa tentu kita tetap ingin melakukan dialog-dialog, komunikasi politik, dan ini tentu tidak perlu tidak menjadi hal yang kita harapkan gitu ya. menjadi hal yang baik untuk kelak di kemudian hari. Apapun keputusan yang akan dilakukan oleh masing-masing partai politik kelak kemudian hari. Jadi kami sangat menghormati, dan yang kedua tentu kita pun tidak hanya melakukan ini kepada Partai Demokrat, semua sudah mengetahuinya. Kita juga merencanakan atau bahkan sudah ada yang berlangsung untuk bersama-sama dengan melakukan dialog, melakukan komunikasi politik dengan partai politik yang memang sebelumnya juga sudah selama ini sudah berlangsung kerjasamanya dengan kelompok atau koalisinya. Itu tetap kita lakukan dialog tersebut. Ya, yang membuat ini mengejutkan seperti tadi juga dikatakan oleh Pak Hasan adalah bahwa sebenarnya PDIP sudah pernah memberikan sikap terkait dengan komunikasi dengan Partai Demokrat maupun dengan PKS, khususnya pernyataan dari Sekjen Hasto yang mengatakan tidak akan ada komunikasi, khususnya komunikasi politik dengan partai-partai ini. Apa yang berubah sehingga saat ini justru Puan memberikan tawaran untuk bertemu dan berbicara? Tidak ada yang berubah, Mas. Tapi posisinya kan berubah gitu Pak Nus. Dulu sepertinya benar-benar tertutup gitu pembicaraan atau komunikasi politik, tapi sekarang ya melunak begitu. Pasti ada sesuatu yang membuat itu menjadi berbeda gitu Pak Nus. Ya, kita tentu apapun perkembangan dinamika tetap kita harus lakukan dengan baik, dengan bersama-sama dengan semua pihak. Itu hanya kesan saja seolah-olah kita tidak mau atau bagaimana, tapi tetap bahwa apa yang kita lakukan adalah kita melakukan dialog politik itu, komunikasi politik tentu kepada siapapun. Dengan bersama-sama dengan partai politik manapun kami akan lakukan dialog tersebut. Itulah maka Mbak Puan bahkan secara terbuka menyampaikan daftar nama atau katakanlah apa yang sudah menjadi catatan di kami. Tentu kalau misalnya itu kita tetap tidak ada komunikasi atau katakanlah berkeputusan untuk tidak berkomunikasi, penyampaian nama-nama itu tentu tidak akan disampaikan. Tapi itu tetap kita lakukan. Mbak Puan dalam hal ini menyampaikan beberapa kemungkinan berkaitan dengan kerjasama politik, kerjasama partai politik tersebut. Oke, mungkin pertanyaan publik Pak Nus adalah benarkah ini terkait dengan kemungkinan AHY mendampingi Ganjar dalam Pilpres 2024? Ya, itu seperti tadi yang sebelumnya saya sudah sampaikan. Tentu sebetulnya bisa saja kalau misalnya anggapan itu sudah tertutup, kita tidak akan menyampaikan hal tersebut. Tapi tentu itu pun kita buka dengan beberapa, Mbak Puan menyampaikan karena tidak hanya satu nama. Ini saya ingin menjawab terhadap ungkapan yang pertama tadi. Tampaknya ada perubahan sikap, itu kami tidak melihat itu itu semua kita lakukan. Sikap yang kita lakukan adalah tentu membuka seluas-luasnya dialog politik, itu kita lakukan demikian. Oke, kalau tadi itu sikap dari PDIP, mungkin saya minta bagaimana reaksi dari Pak Saan mendengar anggota atau partai anggota koalisinya ini ingin bertemu dengan apa yang tadi direncanakan oleh PDIP seperti dikatakan oleh Pak Nus. Pak Saan, tanggapan Anda bagaimana? Atau tanggapan partai Anda bagaimana? Ya, pertama yang namanya komunikasi ya,
kedua silaturahmi atau pertemuan antar pimpinan partai itu hal yang biasa dan wajar menurut saya. Apalagi kita punya agenda besar bersama, yaitu pemilu 2024 yang akan datang. Sehingga pertemuan itu juga penting dalam kerangka untuk memastikan agar pemilu bisa terlaksana dengan baik, kondusif dan sejuk lah di tengah kompetisi masing-masing kandidat. Dan menurut saya sekali lagi itu wajar kalau PDI membangun komunikasi dengan Demokrat untuk memastikan agenda pemilu kita berjalan dengan baik. Yang kedua juga penting juga karena selama ini seperti semua tahu bahwa secara historis hubungan antara PDIP dengan Demokrat kan hampir 20 tahun itu kurang baik ya, kurang baik. Itu kan ya saya bukan berarti mau ini ke partai lain kan, tapi ini yang ada kan gitu loh, kurang baik. Sampai-sampai misalnya beberapa bulan yang lalu mungkin Sekjen PDIP juga kan menarik garis yang tegas bahwa tidak akan pernah bekerja sama politik. Dan itu tarik garis yang tegas. Betapa misalnya hubungan kedua partai ini mengalami situasi yang rumit. Nah, ketika misalnya sekarang akan dimulai babak baru misalnya membangun hubungan yang baik ke depan, karena menyadari posisi masing-masing bahwa semua adalah anak bangsa dan penting juga untuk terus membangun komitmen demokrasi dan kemajuan bangsa. Hari ini memulai komunikasi kan menurut saya juga langkah yang baik. Jadi hal-hal yang saya melihat itu hal yang positif yang dilakukan oleh kedua partai. Nah, cuman yang menjadi tadi masing-masing partai ini kan sudah memiliki sikap politik ya masing-masing. Misalnya Demokrat bersama dengan Nasdem dan PKS ada dalam barisan koalisi perubahan kan gitu loh, perubahan yang mengusung Pak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden. Dan PDIP pun dengan P3-nya sudah membangun koalisi mengusung Pak Ganjar. Nah, dalam soal itu tentu masing-masing partai itu bisa saling menghormati dan menghargai terkait dengan sikap dan pilihan politik masing-masing untuk tidak saling mengganggu, kecuali misalnya itu didasarkan atas ya kesadaran ya masing-masing partai gitu. Jadi sekali lagi Nasdem tidak mempersoalkan pertemuan antara Ibu Puan dengan Ketua Umum Partai Demokrat ya, Mas Ahaye. Jadi sekali lagi kita tidak mempersoalkan, cuman sekali lagi etik untuk saling menghormati dan menghargai sikap dan pilihan politik masing-masing dan untuk tidak saling mengganggu, ini menjadi hal yang penting. Dan saya rasa PDI memegang etika itu seperti yang pernah disampaikan juga oleh sekjennya Pak Hasto ketika di Rakernas Nasdem memunculkan nama Pak Ganjar sebagai bakal calon presiden yang diusung 3 nama waktu itu antara ada Mas Anies, Pak Andika dan ada namanya Pak Ganjar. Sekjen juga pernah mengatakan PDIP ya harga etika dipakai kan gitu. Itu kan kader ini. Nah, ini juga sama aja gitu. Menurut saya hal-hal seperti ini sekali lagi supaya situasi politik kita sehat ya memegang etika untuk saling menghargai dan menghormati itu menjadi penting di dalam kontestasi kita ke depan. Oke, bahwa tadi dikatakan bahwa kemungkinan siapa calon wakil yang akan dipilih oleh PDIP masih terbuka termasuk juga AHY. Tidakkah ini juga menjadi mengkhawatirkan karena rasanya tidak mungkin kalau AHY memang diminta dan menyetujui untuk menjadi calon wakil presiden untuk calon presidennya PDIP, koalisi tidak mungkin berlanjut begitu atau mungkin saya rasa tidak mungkin lah, tidakkah ini menjadi ancaman gitu Kang Saan? Ya selama ini kita tidak merasa terancam karena kita meyakini bahwa yang namanya Demokrat pasti akan konsisten dengan sikap politik yang sudah ditentukannya. Ini juga menyangkut soal integritas dan kredibilitas dari Partai Demokrat yang sudah membuat piagam dan saya meyakini itu tadi. Nah yang kedua kalau PDI menawarkan misalnya Mas Ahaye menjadi calon wakil presiden bahkan dijadikan calon presidennya Pak Ganjar di tengah hubungan 20 tahun ya kurang lebih itu
itu kurang harmonis, tiba-tiba memberikan tawaran dan menjadikan ini, saya rasa ini terlalu jauh lah ya. Jadi terlalu jauh saya melihatnya secara pribadi ya, bukan secara partai, secara pribadi kalau tawaran itu menjadi sebuah kenyataan. Nah, tapi nanti kita uji. Siapa tahu memang PDI sungguh-sungguh misalnya bukan hanya sebagai basa-basi politik sebagai calon wakil presiden, basa-basi politik, tapi itu memang sungguh-sungguh yang ada dari ini sikap dan pilihan politik dari PDIP. Tapi sekali lagi itu urusan partai masing-masing, urusan PDIP dan urusan Demokrat, tapi kami Nasdem meyakini bahwa koalisi Persatuan dan Perubahan insya Allah tidak akan berubah karena masing-masing anggota koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS itu punya komitmen yang kuat untuk membawa perubahan dengan calon presidennya Pak Anies Rashid Baswedan. Oke, saya ke Mas Adi. Mas Adi, seingat saya Mas Adi juga banyak mengungkapkan alasan-alasan mengapa rasa-rasanya PDIP memang sulit untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat, terutama pada saat komentar sekjen dari PDIP Pak Hasto itu di awal-awal tahun ini kalau saya tidak salah. Nah, melihat rencana pertemuan antara Puan dan AHY, mengetahui sejarah antara kedua partai, tadi beberapa kali disebut 20 tahun hubungan PDIP dengan Partai Demokrat seperti sudah menjadi pengetahuan umum bahwa hubungannya memang kurang baik antara kedua partai ini. Anda pun sempat mengungkapkan alasan-alasan mengapa hubungan keduanya itu memang sulit untuk bisa ketemu begitu dua partai ini. Pertemuan ini menurut Anda apakah memang bisa serius memperbaiki atau bahkan membuat kedua partai ini bekerja sama, Mas Adi? Ya, sebenarnya saya sampai saat ini meyakini satu diktum politik yang mengatakan bahwa dalam politik itu tidak ada persahabatan yang abadi. Yang abadi itu adalah kepentingan politik bersama. Kalau per hari ini, per 2 hari ini kita menyaksikan bagaimana kemungkinan ada pertemuan antara Partai Demokrat dan PDIP, menjelaskan itu semua. Artinya apa? Sekat-sekat politik yang selama ini menjadi barrier, di mana antar elit dan antar partai itu saling tidak bertemu, sangat mungkin bisa cair dan kemudian bisa saling berkomunikasi, hanya demi untuk menyatukan kesamaan kepentingan politik. Kalau kita agak sedikit merunut misalnya, hal ihwal yang kemudian membuat elit-elit PDIP dan Partai Demokrat ini bertemu, tentu triggernya itu tidak terlepas ketika nama AHY kemudian muncul sebagai sosok yang dinilai punya potensi untuk bisa berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Tentu di samping nama-nama yang lainnya, ini kan yang sebenarnya membuat kenapa kedua partai dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan politik. Artinya apa? Hal-hal yang terjadi di masa lampau, 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, seakan-akan hanya sebatas menjadi batu nisan politik yang kemudian sangat mungkin akan segera ditinggalkan dan akan dikubur, dan itu akan segera mudah untuk dilupakan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ini tentu menunjukkan betapa dinamis dan cairnya politik menuju jalan panjang di 2024. Jadi konfigurasi politik saat ini yang sudah mulai muncul, sebut saja misalnya ada porosnya Ganjar, ada porosnya Prabowo Subianto, ada porosnya Anies Baswedan. Kita tidak pernah tahu apakah ketiga-tiganya ini akan saling head to head, ataukah hanya akan muncul beberapa kandidat yang di dalamnya akan mungkin satu sama yang lain saling berkoalisi, termasuk partai-partai politik di dalamnya. Sebelum dengan Partai Demokrat misalnya, PDIP kan juga bertemu dengan Muhaimin Iskandar. Ini yang saya kira menegaskan bahwa orkestrasi politik yang muncul saat ini tidak bisa dilihat sebatas hitam dan putih. Yang menentukan koalisi politik di kita itu adalah the end of the day-nya, kira-kira siapa yang memutuskan dan bisa memastikan memajukan bersama kerjasama partai politik untuk mengusung pasangan calon presiden dan pasangan calon wakil presiden. Itu di bulan Oktober. Jadi bagi saya, sebelum ada keputusan resmi dari KPU soal siapa yang secara definitif bisa ikut tanding dalam Pilpres, selama itu juga kemungkinan itu akan terjadi. Saya tuh masih membayangkan ketika Pak Hasto beberapa waktu yang lalu selalu mengatakan seakan-akan mengharamkan hukumnya untuk bekerja sama politik dengan Demokrat dan PKS. Tapi per hari ini kita bisa melihat bagaimana komunikasi itu bisa terbangun. Itu menunjukkan apapun bisa terjadi di kemudian hari.
Siapa yang kemudian bisa menyangka Demokrat akan bertemu dengan PDIP setelah konfrontasi politik selama 20 tahun. Dan kita juga tidak pernah tahu, jangan-jangan PDIP dengan Nasdem juga akan dijadwalkan untuk bertemu, bicara dari hati ke hati. Karena PDIP dengan Nasdem ini punya sejarah politik bersama, kerjasama politik sejak 2014 yang lalu, ketika sama-sama memenangkan si Jokowi sebagai calon presiden. Jadi bagi saya yang tampak di panggung depan ini belum tentu apa yang sesungguhnya. Tapi yang jelas ketika ada rencana pertemuan PDIP dan Demokrat misalnya, tentu ini dalam tanda kutip menjadi sesuatu yang menjadi sinyalmen di mana kubu perubahan ini harus was-was betul, karena apapun judulnya Partai Demokrat ini adalah partai politik yang pernah berkuasa di negara ini, di mana meletakkan kekuasaan politiknya itu didasarkan pada untung dan rugi. Kalau bergabung dengan koalisi perubahan misalnya tidak terlampau menguntungkan secara politik, di mana proposal kekuasaan dan keinginan yang disampaikan oleh Partai Demokrat tidak sepenuhnya dipenuhi misalnya, bukan tidak mungkin penjajakan koalisi dengan poros PDIP ini akan jauh lebih terbuka untuk diterima. Pada akhirnya tentu saja yang dipikirkan oleh Partai Demokrat adalah siapa yang paling banyak memberikan keuntungan, siapa yang paling banyak memberikan insentif secara politik, disitulah kekuasaan dan keputusan politik Demokrat akan berlabuh, bukan kepada yang lainnya. Nah, Mas Adi, bagaimana Anda membaca timingnya? Tadi juga sempat disebutkan terkait dengan mengapa sekarang, begitu. Sebenarnya kalau membuka komunikasi bisa saja dari dulu, begitu. Tapi mengapa sekarang? Apakah memang ada sesuatu yang sensitif di saat sekarang ini? Ya tentu argumen pertamanya ini kan sebentar lagi bulan Oktober, kurang lebih 4 bulan masa di mana KPU membuka pendaftaran soal siapa kira-kira capres dan cawapres yang akan maju bertanding. Ini adalah menjadi penegas sebenarnya, karena PDIP tentu sedang berhitung betul, berkomunikasi dengan Partai Demokrat ini bukan perkara gampang. Ya. Butuh asupan, butuh simulasi, butuh pertemuan-pertemuan lanjutan yang tidak kemudian langsung sekali jadi. Sekalipun ada AHY dan Partai Demokrat tertarik diajak kerjasama, nggak mungkin pun nggak mungkin hanya sekali jalan-jalan ataupun makan bareng ada kesepakatan politik. Perlu ada penjajakan yang tentu saja butuh sustainability, di mana pertemuan antar elit ini semakin intens dipertemukan. Kalau Demokrat tertarik bergabung dalam koalisi yang dibangun oleh PDIP. Tapi yang kedua yang paling penting, bagi PDIP tentu punya kepentingan bagaimana kekuatan politik itu diakumulasi. Karena apapun dalam logika one man one vote, sekecil apapun dukungan partai politik itu menjadi penting. Jadi tidak mengherankan kalau PDIP saat ini begitu banyak misalnya didukung oleh partai-partai politik non-parlemen. Di situ ada Perindo, mungkin nanti ada partai politik yang lain yang non-parlemen yang juga tertarik bergabung dan disambut cukup meriah. Karena nggak mungkin ada angka 100 tanpa ada angka 1, Mas. Apalagi Partai Demokrat yang saya kira memang memiliki mesin partai dan elektabilitas yang cukup signifikan di hasil pileg 2019 yang lalu. Ini yang saya sebut sebagai akumulasi politik, bagaimana PDIP ingin memastikan bahwa Ganjar Pranowo itu mendapatkan dukungan secara maksimal dan secara total. Tapi yang ketiga menurut saya, ini sepertinya menjadi momentum bagi PDIP untuk melakukan transformasi politik, di mana barrier yang selama ini dibuat dengan Demokrat ini secara perlahan mulai dihilangkan. Ini tentu kabar yang baik, karena pada prinsipnya politik di Indonesia itu adalah politik bertemanan, bukan politik seperti di negara-negara yang memang menjelaskan kutub kanan dan kutub kiri, atau kutub minyak dan kutub air. Di Indonesia hari ini teman, besok pun bisa jadi lawan. Hari ini besok pun bisa jadi kawan. Ini yang disebut dengan politik kebersamaan di Indonesia. Siapa yang bisa membayangkan Nasdem yang 10 tahun bersama dengan Jokowi, bersama dengan PDIP, misalnya di 2024 potensial saling berhadap-hadapan. Siapa yang bisa membayangkan Demokrat sepanjang 19 tahun berhadap-hadapan dengan PDIP, kemudian di 2024 sangat mungkin bisa bekerja sama. Ini yang saya sebut sebagai transformasi politik yang sedang ditunjukkan oleh PDIP, di mana politik kita itu bukan soal minhum dan minna, bukan soal we and the other, tapi yang paling penting adalah menyamakan persepsi soal kepentingan-kepentingan politik yang bisa ajak kerjasama. Oke, kita akan jeda sebentar. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan ini usai jeda berikut ini. Tetap di Sapa Indonesia Pagi.